Ustaz. Iya. Nyambung Pak Haji. Subhanallahil azim jam 20. Iya. Ya udah dimulai aja Ibu. Ya, ayo. Bismillah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Fadhol. Hilang sekarang. Ya, ayo silakan. Oke, Bapak, ayo Ibu silakan dibuka dulu atau langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada apa? Ada yang minta didoakan, ada yang meninggal. Ima, silakan. Ya. Halo. Halo. Aja Pak Ustadz mungkin Ya. langsung saja. Oke, ya udah kalau begitu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian offline dan online di sini ada yang mendengarkan juga beberapa, alhamdulillahirabbil alamin, dan yang online adalah tentu yang berada di Zoom kita ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan bagi yang diuji sakit, mempunyai penyakit, ya alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesuksesan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pertemuan kedua kalinya, baru kedua kalinya. Ada orang yang ngaji tafsir sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Ini baru yang kedua kalinya. Kemarin ada 30, sekarang tinggal 15. Mudah-mudahan panjang umur dan mudah-mudahan semangatnya bisa jadi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita membahas Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Sesungguhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib
itu membahas surat Al-Fatihah itu satu jilid yang ada 200 lembar. Jadi kira-kira berarti ada 400 halaman. Jadi lebih. Jadi Imam jadi Fakhruddin Ar-Razi membahas tentang surah Al-Fatihah. Sesungguhnya dari banyak sudut. Jadi kalau mau didalami Al-Quranul Karim dan surat Al-Fatihah yang merupakan Al-Khututul Aridah, yaitu garis-garis besar haluan Al-Quranul Karim, maka jadi semua secara isyarat tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh lingkupnya dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu al-fiqhul akbar namanya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah disitulah posisi hamba. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah hanya tunduk, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya berdoa dan minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah jadi jalan yang ditempuh dan diminta terus, itu jadi makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tentu terbelah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada orang yang baik yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan di surat An-Nisa, yaitu rombongannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan itulah jadi teman yang baik. Dan ada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang sesat. Maka 3 dimensi inti kandungan surah Al-Fatihah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang jadi kewajiban hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan terus kemudian nanti minta bimbingan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang sejarah perjalanan besar manusia yang terbelah menjadi 2, ada yang dimurkai dan sesat, dan ada yang digolongkan orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Isi Al-Qur'anul Karim secara global nanti adalah seperti itu. Makanya ketika kita masuk surah Al-Baqarah, maka ayat 1 sampai 5 tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Ayat 6 dan 7 tentang orang ateis, orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 adalah tentang orang yang abu-abu. Ya, jadi yang disebut adalah munafik atau orang-orang yang oportunis. Nah, itu adalah merupakan lanjutan dan tafsir dari as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sekilas dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim dari 114 surat. Ada 286 ayat, ya, tergolong surat Madaniyah, surat yang sangat komplit isinya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada di situ, rukun Islam ada di situ, ya, kemudian jadi al-muamalah bainan nas, bainal alam, interaksi sosial, interaksi lingkungan, maka ada di situ semuanya. Ya, maka dulu orang-orang pada menekuni surah Al-Baqarah, dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan persyaratan menjadi pejabat adalah memahami surat Al-Baqarah. Dan Umar bin Khattab mendalami surat Al-Baqarah pun selama 8 tahun. Ya, 8 tahun. Ya.
8 tahun untuk menjadikan surat Al-Baqarah mengalir seperti air secara mulut, jadi cerdas, lancar, bagus, secara pemahaman adalah bagus, dan tentu secara praktek di perilaku bagus dan bagaimana di dalam kehidupan. Surat Al-Baqarah disebut Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah disebut Az-Zahrawain. Surat Al-Baqarah disebut Humamatain. Ya, bahwa surat Al-Baqarah adalah bunga. Jadi dengan surat Ali Imran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah jadi disebut Humamatan, yaitu sesuatu yang menaungi, sesuatu yang teduh dan menaungi, memproteksi, menjaga siapa yang mencintai dan membaca surah Al-Baqarah. Ya, banyak ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat wiridan, ayat-ayat proteksi, ayat-ayat penjamin, seperti jadi awal dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat. Kemudian ada ayat kursi. Ya, kemudian di akhir surat Al-Baqarah sendiri, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir, maka itu adalah bagian dari wirid pagi. Dapat membaca Al-Baqarah maka cukup mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dibaca di waktu sore, maka semalam suntuk dijamin oleh Allah. Bisa dibaca di waktu pagi, maka seharian penuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah adalah surat yang jadi penuh dari hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah adalah surat yang dipakai untuk mengusir jadi makhluk-makhluk jahat dan termasuk sihir dan seterusnya. Maka dalam hadisnya surat Al-Baqarah dibaca di suatu rumah, maka tentu tidak akan bisa terpengaruh oleh ilmu-ilmu magic, ilmu sihir dan seterusnya. Orang yang sedikit ada penyakitnya kejiwaan, ada penyakit magicnya, maka biasanya dia tidak kuat untuk mendengarkan surat Al-Baqarah. Di samping memang panjang, jadi nggak selesai-selesai kalau dibaca, tapi dia pasti tidak kuat. Meskipun mampu berjam-jam untuk mendengarkan sesuatu yang tidak penting, tapi kalau untuk mendengarkan surat Al-Baqarah yang jadi berjumlah sekitar 2, jadi setengah juz kurang 1 lembar, maka orang pada tidak mampu. Karena apa? Ya karena ada unsur tadi, mungkin panjangnya, mungkin lamanya, panasnya, dan seterusnya. Meskipun kadang bisa kuat berjam-jam untuk mendengarkan yang lainnya. Ya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah dimulai dengan Alif Lam Mim bersama saudara-saudaranya surat-surat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan Alif Lam Mim. Yang pertama, surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Surat Ali Imran Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Surat Al-Ankabut atau ya surat Al-Ankabut dulu. Hasiban nasu an yutraku. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Surat Ar-Rum Alif Lam Mim. Ayatul Kitabil Hakim. Surat Luqman Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim. Tuh, sudah ayat ya surat yang ke-6. Maka surat Al-Baqarah adalah yang dimulai dengan al-hurufu al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus. Kalau dibaca bukan lama, bukan gitu. Ya, tapi Alif Lam Mim. Ya, maknanya banyak. Ya, maknanya kalau Imam As-Suyuti
Jadi Allahu a'lamu bimuradihi. Maksudnya hanya Allah yang tahu persis. Ya. Ya, dan di situ di terjemahannya tidak ada artinya. Jadi tulis alif lam mim begitu saja. Maknanya adalah ayat yang berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, begitu juga. Maknanya adalah bahwa itu salah satu nama dari surat. Nah, gitu. Maknanya adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maknanya adalah jadi diartikan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Dan maknanya adalah dihitung jadi berdasarkan hitungan huruf. Abjadun hawazun, maka berapa dan suka dipakai untuk ngeramal dan untuk ngitung oleh orang-orang. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan beberapa arti dari alif lam mim, ya, bahwa jadi yang pertama adalah hanya Allah yang tahu, yang kedua adalah para ahli ilmu yang rasikh atau yang kuat dan dalam ilmunya, maka dia mengetahuinya. Ya, tapi semuanya dikembalikan bahwa yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim adalah i'jazun min mu'jizatillahi azza wa jalla. I'jazun min mu'jizatil Qur'an. Bahwa alif lam mim adalah salah satu mukjizat dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena orang-orang dulu adalah orang-orang yang sangat menguasai bahasa-bahasa yang ada. Orang-orang dulu telah lebih dulu jadi mendengarkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka kalau ada sesuatu dan kemudian tidak mempunyai keajaiban yang lebih dari apa yang biasa mereka lakukan dan punya, maka mereka suka meremehkannya. Maka ketika Allah berfirman alif lam mim, mereka bilang begini, kok kita nggak tahu ya, padahal kita itu menguasai segala macam bahasa. Maka kemudian mereka sudah isra, artinya apa, memberikan pendengarannya alif lam mim, baru dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah gitu, ini makna alif lam mim seperti itu. Nah ini kalau dibaca di tafsir itu panjang banget dan kadang-kadang jadi setelah baca jadi bingung gitu. Nah itu saya rangkum, saya resume dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, jadi seperti itu sudah langsung dibahasa Indonesiakan. Kalau pakai bahasa Arab Ibnu Katsir, saya yakin Bapak Ibu juga tidak terlalu bisa juga. Tidak banyak yang bisa lah kalau bahasa Arab langsung. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi, adalah berbicara tentang firman Allah, yaitu Alkitab. Ini kitab Allah. Kitab itu artinya maktub wa majmu'. Maktub itu ditulis, maka isinya adalah jadi tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, isinya adalah kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, yang tidak diragukan sama sekali, dan itu firman Allah, Allah yang menjelaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan, apa yang ada di dalamnya berarti benar. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempunyai jadi etikat baik untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut al-muttaqin, maka berarti di dalam Al-Quran adalah berisi tentang keterangan-keterangan ini baik, ini buruk, ini hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian isinya sejarah, ya, untuk tapi bukan buku sejarah. Jadi untuk mengaitkan semua peristiwa, kemudian dari waktu ke waktu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin. Baru jadi Al-Qur'an menjelaskan apa makna muttaqin. Dari ittaqa
atau waqa yaqi wiqayatan ittaqa yattaqi ittiqaan, maknanya awalnya perisai. Jadi orang yang menjadikan perisai di antara dirinya dan api neraka, maka orang yang bertakwa adalah orang yang selamat dari api neraka. Orang yang bertakwa adalah orang yang membentengi dirinya dari dirinya dengan kemaksiatan, maka ada bentengnya dan ada batasnya. Orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada yang ghaib, kepada yang gaib. Ya, yang gaib ini banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ghaibun mutlaqun wa a'la uluwil ghaib Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghaib yang paling tinggi adalah Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Ghaib yang berikutnya adalah makhluk Allah yang ghaib, seperti jadi malaikat, jin, setan, itu adalah sifat makhluk gaib. Gaib yang berikutnya adalah gaib yang dalam arti ada bersama kita atau ada di dunia ini tapi lagi tidak hadir, maka itu namanya gaib juga. Jadi ada gaib tidak kelihatan oleh mata kita padahal dia ada di kamar sebelah, itu juga gaib juga namanya. Ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga, neraka dan semuanya yang gaib ini, dan itu bagian dari rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya itu adalah gaib. Ya. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan salat, ya menegakkan dan melakukan salat bi syurutiha wa sunaniha, ya bi al-wafa'i wat tamam, menegakkan salat, melaksanakan salat 5 waktu, ya yang wajib. Begitu. Dan yang wajib karena ada sebab salat al-jumu'ah, salat qada, ya maka itu adalah wajib. Wajib al-kifayah adalah salat janazah, ya. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan yang ketiga, cirinya orang yang bertakwa, sifatnya adalah orang yang berbagi kebaikan, waktu, tenaga, dan rizki. Jadi di dalam rizki kita masing-masing ada milik orang lain, ya. Wa mimma, dan sebagian dari apa yang Allah rizkikan, maka kemudian mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik, beriman kepada yang diturunkan sebelum Rasulullah. Jadi 600 tahun sebelum Rasulullah jadi lahir dan kemudian menerima Al-Quranul Karim, sudah ada kitab Injil, dan itu kita beriman bahwa Allah jadi pernah menurunkan kitab yang namanya Injil. Itu adalah jadi sekitar 600, jadi 15-an tahun sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka itu adalah jadi kitab Injil. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam sekitar 1000 tahun sebelum Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa ataina Daud Zabura di surat An-Nisa ayat yang ke-163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Dan jadi sekitar 500 tahun sebelumnya, sebelum Daud alaihi salatu wassalam, Allah
telah menurunkan kitab Taurat. Ya, kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ya, dan kalau kita membaca awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Itu kan? Ada Taurat dan Injil, maka yu'minuna bima unzila ilaika min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan yakin dengan hari akhirat. Ya, nanti bahwa ada dunia ini berarti ada akhirat. Akhirat itu akhir dari dunia, maka itu disebut akhirat. Ya, hilang dunianya, datang akhirannya. Ya, jadi akan ada itu. Nah, orang-orang yang mempunyai kriteria dan sifat-sifat seperti itu secara hafalan dan tulisan, dan kemudian secara teori, dan ternyata secara amalan dan perilaku, maka ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada dalam petunjuk Allah, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu semuanya adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu pengantar saya. Jadi tentang awal surat Al-Baqarah tadi ada pengantarnya bagaimana surat Al-Baqarah itu. Ya, saya kembalikan lagi supaya ada elaborasi. Ya kan, kemarin dalam perbincangan ada tematik, ya ada runtut, ya. Jadi kalau misalnya runtut tidak menutup jadi permasalahan-permasalahan yang kekinian dan kebikinian yang dihadapi oleh kita semuanya, karena memang Al-Quran diturunkan untuk yang hidup, liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, tibyanan likulli syai', untuk penjelasan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang belum jelas di kita, maka bisa diperjelas oleh Al-Quranul Karim, dan kita tentu berusaha untuk al-ihtida, mencari bimbingan dan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya antarkan dulu di 5 ayat dari surah Al-Baqarah, dan tentu adalah pengantarnya bagaimana dan apa surat Al-Baqarah itu sendiri. Allahu a'lam bissawab. Saya kembalikan Ibu Haja Afiati Sobriya SH MH dan seluruh Bapak Ibu semuanya, insyaallah taala, dan silahkan untuk didalami mana yang penting, bisa terkait dengan itu semuanya, atau bisa yang menjadi syarah atau penjelasan yang ada korelasinya dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu dari keimanan itu beriman pada kitab-kitab Allah, ya, Ustaz. Iya. Iya. Namun sekarang ini yang kitab-kitab Allah yang kita percayai, apakah harus dipercayai sampai sekarang, Ustaz, gitu? Kalau kita juga nggak tahu kalau isinya apa gitu, Ustaz. Hanya percaya aja, Ustaz. Dipercayai kitab-kitab Allah selain Al-Quran gitu. Iya. Padahal kita belum pernah ngelihat gitu, Pak. Iya. Ya, gimana, Ustaz? Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Zainal Arifin, Pak Ustadz, Masya Allah, luar biasa. Yang lain ini pada dengar atau sudah nggak kelihatan ya? Goib juga ini yang lain ini. Ya. Dengar Ustaz, Iya, Pak Ustaz. dengar kok. Alhamdulillah. Ya. Saya akan menjawab dari Al-Quran dan rasional juga.
Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan bimbingan untuk ciptaannya. Itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata hudan itu adalah petunjuk. Nanti bisa dicek, tapi Bapak Ibu sebetulnya harus cepat untuk mencari ayat ya. Coba sambil saya jelasin, Bapak Ibu nyari surat 5 ayat 44, 45, 46, 47, 48. Surat yang kelima 44, 45, 46, 47, 48. Ya, sambil tangannya nyari tapi telinganya mendengarkan ke saya. Ini juga tidak mudah juga begitu. Ya, bahwa Allah selalu membarengi ciptaannya dengan bimbingannya, dengan arahannya. Dulu namanya suhuf. Ya, maka ada istilah suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Tadi saya ketika menyebutkan kitab-kitab itu, saya barengi dengan angka tahunnya. Itu juga tidak mudah seperti itu. Jadi Nabiullah Musa menerima kitab Taurat. Ukurannya dengan Masehi, maka Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kisaran 1750 tahun. Ya, jadi Nabi Musa sampai Daud alaihi salam maka adalah jadi 500-an. Nabi Musa adalah sampai Daud adalah 600-an tahun. Ya. Kemudian dari Daud sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu 1100 tahun. Maka Taurat, Zabur, Injil. Ya. Nah, tadi bisa dilihat di awal surat Ali Imran disebutkan wa anzalat Taurat wal Injil. Surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-163 yaitu wahyu diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi Allah di penghujung wa ataina Dawud Zabur. Ya gitu. Ya. Jadi itu adalah Zabur. Sudah ada yang dapat ayat yang surat 5 ayat 44 tadi Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah tolong ada yang baca. Satu, baca artinya aja supaya tidak kelamaan. Ya. Ya. Kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebijakan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Lalu Bapak siapa itu? Surat 5 ayat 44. Surat 5 itu surat Al-Maidah ayat 44, 45, 46, 47, 48. Itu tentang kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'anul Karim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kami menurunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Terus Pak. Dilanjut. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya, balasan yang sama
barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan kami teruskan mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya, udah. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, jadi itulah Allah membeberkan tentang kitab Taurat, tentang kitab Injil, ya kan, di ayat itu, ya. Jadi dan Al-Qur'anul Karim secara periodisasi begitu urutannya. Tapi kitab Zabur tidak disebutkan di situ, ya. Maka menjadi rukun iman kita adalah mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memberi wahyu kepada semua nabi dan rasulnya, dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, dari Adam sampai Ibrahim sampai Musa yang Ten Commandment, maka disebut suhuf. Dengan yang lainnya karena tertulis utuh, kemudian disebut Taurat. Ya, kitab Taurat, ya, atau sekarang disebut Perjanjian Lama. Kemudian tadi saya bilang 600 tahun kemudian, jadi hitungan perkiraan jadi kisaran 500 sampai 600 tahun, maka Allah menurunkan kitab Zabur, yaitu kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, yang populer disebut Mazmur. Ya, kemudian 1100 tahunan Rasulullah SAW Allah menurunkan kitab namanya kitab Injil. Itu ada sekitar jadi 34 generasi, 14 kali 3. Jadi 14 kali 3 28, berarti ada jadi 42 generasi. Bapak Ibu, kata 42 generasi ini bisa dilihat di Perjanjian Baru Matius, ya, ayat yang sebentar, ayat yang ke
jadi 17, 18. Ya, di Matius itu Injil. Nah, berarti saya juga membaca itu juga. Ya, begitu. Nah, itu Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke jadi 20 itu adalah terkait dengan nasabnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sampai Nabi Dawud itu ada 42 generasi. Ada 42 bin, kira-kira begitu. Iya. Nah itu nanti kalau orang yang jadi belajar nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan sambil diklik di Google. Ya, yang umum yang dihafal adalah yang 21 Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi itu berisik banget itu. Jadi berisik banget itu. Ya. Kenapa Bapak Ibu berisik banget? Ya. Ya, jadi begitu. Maka nanti sampai Nabi Adam itu ada 72 bin. Maka Nabiullah Isa ada 71 bin. Nah begitu. Luar biasa. Ya. Nah terus bagaimana kita jadi membaca kitab yang sebelumnya? Yang ada cuman Taurat, Zabur, Injil. Sebetulnya gampang banget. Karena kalau mau pinjem kitabnya teman-teman yang suka menenteng-nenteng Alkitab hari Ahad itu, pinjem dong sebentar. Maka kalau yang tahu pasti di situ ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Ada 39 bab dan ada 27 bab. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itulah yang disebut Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang ini. Kemudian apa kita harus mengimani? Harus. Karena ada tadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik tadi. Karena dilihatnya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan banyak yang sudah dirubah. Kan gitu kira-kira. Jadi tentu kita mengimaninya secara global. Wajib hukumnya. Ya. Ya, kalau detail Bapak Ibu juga enggak bisa, saya yakin. Pertama, memang bahasanya juga udah berubah-ubah. Dulunya diturunkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang perjanjian baru sekarang menjadi bahasa Batak, menjadi bahasa Jawa, menjadi bahasa Sunda, menjadi bahasa Indonesia. Tapi hukumnya wajib untuk mengimaninya dalam memandang dan melihat kepada para nabi suhuf, para nabi namanya Taurat, pada Musa, dan kemudian Injil, Zabur dan seterusnya, sebagaimana Al-Qur'anul Karim ini. Kalau mau tahu apa yang ada di Taurat dan Injil dan Zabur, silakan hafal Al-Qur'an dengan semboyan menjadikan Al-Qur'an mengalir seperti air, mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku dan institusi. Ali Ahmadi termasuk yang paham dengan Taurat, Injil dan Zabur, karena Al-Qur'annya harus mengalir seperti air tadi. Silakan, itu tadi sudah saya kasih tahu. Kemudian nanti ada di sana, ada di surah Al-Jasiyah namanya, surat 45. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-16 dan 17. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr kama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Itu surat Al-Jasiyah, ya, surat yang ke-45 tadi. Jadi ayat 16 17.
Ya, itu adalah juga berbicara tentang Bani Israel. Dan ada surat Al-Isra atau surat Israel. Kemudian ada sifat-sifat Bani Israel. Kemudian ada nabi-nabi Bani Israel. Nabi yang anaknya Nabiullah Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki. Kemudian mengadakan, jadi setelahnya tentu ada Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian ada Syuaib, kemudian ada Musa, ada Harun, ada Dawud alaihi wassalatu wassalam, ada Sulaiman, kemudian ada jadi Ilyas, ada Ilyasa, ada Yunus, ada Ayub, ada Zakaria, ada Yahya dan ada Isa. Ini semuanya disebut nabi-nabi dan rasul dari Bani Israel. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau mau tahu semua generasi termasuk isi Taurat, Zabur dan Injil memang mengetahuinya cuma dari satu, jadi Al-Quranul Karim. Kalau mau mencoba untuk komparasi di iPhone saya ini atau di Apple saya ada jadi kitab Taurat, Zabur, Injil dengan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, saya sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran kemarin yang keberapa kali, Bu Ovi? 1401 kali. Dan saya juga udah mengkhatamkan berulang kali namanya Taurat, Zabur, dan Injil. Bagi saya biasa-biasa aja. Jadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan Rasulullah bersabda, Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel, tidak ada masalah. Dengan ketentuan apa-apa yang dibenarkan oleh Al-Quran maka benarkanlah. Apa-apa yang dikoreksi oleh Al-Quran maka jangan kamu benarkan. Dan apa-apa yang tidak jadi disebutkan di dalam Al-Quran maka kamu diam. Karena khawatir membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya orang umum Muslim, jadi para ulama seperti Imam Ibnu Hazm, seperti Imam Ibnu Taimiyah, bagaimana hukumnya membaca kitab terdahulu, bagi orang awam hukumnya haram. Karena tidak punya patokan. Patokannya harus Quran. Qurannya nggak bisa, telat bisa. Bagaimana bisa membandingkan dan menghukumi kitab-kitab sebelumnya karena Qurannya nggak kuat gitu. Kemudian yang kedua, jadi boleh saja orang yang melakukan komparasi. Dia mempunyai ilmu itu maka dia boleh mubah. Tapi wajib hukumnya, jadi orang yang menguasai Al-Quran dan dalam konteks menjelaskan di mana sisi mana letak-letak yang sudah tidak selaras dengan wahyu Allah dan firman Allah, maka orang yang mempunyai pengetahuan seperti itu maka hukumnya wajib jadi untuk membaca kitab-kitab terdahulu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 21.19 menit. Ya. Ustadz sedikit minta bertanya, boleh Pak Ustadz? Silakan. Ini di surat Al-Jasiyah itu ada kalimat, dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat kepada kekuasaan dan kenabian. Ya, ada 6 keistimewaan yang diberikan Bani Israel. Ada 6 keistimewaan di situ, Bapak Ibu. Ada 6 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Walaqad ataina Bani Israel al-kitab. 1 kitab. 2 pemerintahan atau hukum. Ya. Itu ramai banget itu burung siapa sih itu? Ya. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, pertanyaannya mohon penjelasan tafsirnya
skenario ataupun latar belakang dari latar belakang ya, saya nggak tahu juga persisnya latar belakang Allah memberikan beberapa surat kepada nabi-nabi sebelumnya, dan sifatnya spesifik kepada satu bangsa aja, artinya Bani Israel, tidak seperti Al-Quran. Ini latar belakangnya apa Pak Ustadz? Kenapa nggak sekaligus zaman dulu itu kepada manusia gitu dan sifatnya komprehensif seperti Al-Quran? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallahil Azim. Ya udah ini aja ke sana jelasin gitu. Ini rasionalitas yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, manusia yang pertama siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Manusia yang kedua? Hawa. Kalau satu orang butuh peraturannya sedikit apa banyak? Sedikit. Kalau dua orang nambah. Dulu beli motornya sama siapa sih? Wahai Adam, kamu tinggal di surga ini, semuanya boleh kecuali satu buah saja. Aturannya cuman itu awalnya. Karena kemudian melanggar, kemudian diturunkan. Gitu. Bilang itu ya, nggak tahu apa. Bawa Pak RT. Iya, ngaji sih. Coba kalau setengah jam itu ngaji yang sungguh-sungguh nanti dapat ilmu beneran. Luar biasa. Begitu turun, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keturunan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada yang mengatakan ya, gitu 18 kali melahirkan aja. Ibu Hawa ini. Setiap melahirkan adalah berpasangan, laki dan perempuan. Kalau riwayat itu benar, maka berarti anaknya ada 36. Ada yang mengatakan jadi cuma 10 melahirkan, berarti anaknya 20. Jadi hidup cuma sekeluarga, maka pasti aturannya juga tidak banyak. Begitu. Saya ini mengedepankan rasionalitas dulu. Sebetulnya Qur'annya sudah ada, hadisnya pun sudah ada. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara graduatif, secara berangsur-angsur, semuanya. Tidak ada yang sekaligus. Semuanya adalah graduatif. Termasuk manusia diciptakan pun arba'ina yauman nutfah. Jadi 40 hari berbentuk sperma, 40 hari berbentuk alaqah, 40 hari berbentuk mudghah. Begitu. Semuanya, bumi juga alam semesta diciptakan oleh Allah secara graduatif juga. Meskipun Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekaligus. Ya, dan ini nanti jadi syariat atau aturan Allah. Jadi sampai Nabi Allah jadi Idris alaihi salatu wassalam, ya itu adalah suhufnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Idris adalah cucu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu tidak ada keterangan yang sharih, yang eksplisit dari Nabi Allah Idris sampai Nuh. Tapi para ahli sejarah menyebutkan antara Adam sampai Nuh adalah 1000 tahun. Okay. Kemudian antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah 950 tahun. Antara Nabi jadi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menonjol adalah la ilaha illallah. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, surat 21 ayat 25 adalah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, ini sampai Nabi Ibrahim la ilaha illallah. Jadi
dilengkapkan oleh Allah sebagai sebuah kerangka kehidupan yang besar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ada di surat Al-An'am ayat yang ke-161, 162. Surat yang ke-6. Dan bisa juga dibaca di surat Al-An'am tapi ayat yang ke-74. Dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wama ana minal musyrikin. Nah begitu. Jadi doa itu atau pernyataan itu adanya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim tidak punya kitab, masih menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Suhuf itu artinya lembaran, tidak tahu apapun yang sejatinya karena tidak ada, jadi data yang bisa dibuktikan. Tapi saya mengatakan suhuf itu kayak begini nih, bahwa misalnya ada ketua yayasan, kemudian pergi melaksanakan tugas, di tengah jalan saya WA, begini aja Pak, itu namanya suhuf. Dulu di zaman nabi-nabi sebelum Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, bimbingan yang direct, bimbingan yang langsung, sifatnya tidak banyak, satu menyembah, syariatnya pun belum ada, kecuali syariat yang jadi sangat-sangatlah simple, yaitu memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Dan itulah nanti setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam jadi diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa yang disebut Ten Commandment itu. Nah, Ten Commandment adalah inti ajaran Taurat, tapi kemudian disempurnakan oleh Allah menjadi kitab Taurat itu. Jadi ada kitab Kejadian, ada 50 bab sampai Nabi Yusuf, ada kitab jadi Khuruj, Keluaran, cuman membahas Nabiullah Musa saja. Kemudian ada kitab Ulangan. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya ada di 10 jadi Ten Commandment itu. Kalau Bapak membaca yang lain akan tercengang bagaimana ketika Buddha melakukan kontemplasi, mendapatkan 8 ajaran Buddha, itu sama persis dengan apa yang di Ten Commandment-nya Musa alaihi salatu wassalam itu. Bedanya itu wahyu, bedanya sana adalah mungkin adalah wangsit atau kesucian yang belum tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, itulah yang disebut jadi nanti berangsur-angsur. Dari setelah turun kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, maka tadi mengatakan musaddiqan lima baina yadai. Semua nabi sampai Nabiullah Isa melakukan syariatnya kitab Taurat. Yang tidak ada di Taurat maka diturunkan oleh Allah berbentuk mazmur. Itu adalah pujian, himne, doa, senandungnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi Daud sangat terkenal dengan suaranya yang indah, dan ketika membaca Zabur maka burung-burung pun berhenti berkicau dan mendengarkan senandungnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian diturunkan Injil, tadi saya sudah bilang 1000-an tahun yang berikutnya. Ya, maka jadi Injil pun, di dalam Injil Perjanjian Baru Nabiullah Isa mengatakan, aku tidak meninggalkan Taurat, maka aku menegakkan syariat Taurat. Itu ada di kitab Injil. Maka tadi musaddiqan lima baina yadai, ayat yang ke jadi 46 tadi yang di surat Al-Maidah. Nah gitu. Lalu apakah itu sudah sempurna? Tidak, belum sempurna. Karena bangunan sholat
itu tidak seperti sholat yang Bapak Ibu lakukan. Dan belum ada bangunan haji, umroh yang komplit. Maka meskipun puing-puing semua para nabi itu melakukannya, atau dari keluarga nabi, yang sa'i adalah hajar, lari ke sana kemari, nyari penghidupan, nyari air, maka sekarang disebut sa'i. Tapi kapan jadi syariat itu disempurnakan oleh Allah? Coba lihat, sholat 5 waktu adalah jadi hasil Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Sholat 5 waktu difardukan oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Syariat semuanya diwajibkan oleh Allah di periode Madinah. Makanya kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Bapak Ibu cari hadis di dalam Google, karena bukunya pada nggak punya, klik aja begini, mathali wa mathalul anbiya'i kamam bana baitan. Aku dan seluruh para nabi sebelum aku itu ibaratnya adalah seperti orang yang bangun rumah. Semua nabi meletakkan batu batanya. Semua nabi meletakkan batu batanya. Dan setelah sampai aku Rasulullah, ternyata orang pada melihat rumah itu berkeliling dan mengatakan rumah ini bagus, rumah ini bagus, rumah ini bagus. Fahassanuha wa jammaluha. Hanya saja ada yang kurang. Maka yang menyempurnakan rumah itu adalah aku. Ya begitu. Jadi bunyi hadisnya, mathali wa mathalul anbiya'i qabli kaman bana baitan. Ketemu enggak di Google-nya? Coba lihat. Nanti pasti akan dapat itu. Nah inilah, maka semua itu jadi Allah mempunyai cara, yaitu secara berangsur-angsur. Quran juga berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Surat Al-Furqan ayat 31 juga mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi orang kafir pun merasa iri kenapa Al-Quran diturunkan dengan cara berbeda dari kitab yang sebelumnya. Berangsur-angsur dari Lauhil Mahfuz diletakkan di langit dunia, dari langit dunia ke Rasulullah dalam waktu masa kredit 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah begitu. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kronologis, sistematis, mengandung pendidikan yang luar biasa jadi dalam kehidupan ini. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang saya jawabkan jam 21.33 ya. Oke Bapak Ibu, ada 15 udah lewat. Iya. Kayaknya karena udah nggak ada yang pertanyaan ya. Iya Oke, udah. Ibu. Jadi yang bagus nanti disepakati kalau memang masih secara tertib ya, intinya pertanyaan bebas. Jadi yang terkait dengan Al-Quran mengwajah, terkait dengan kondisi kekinian dan kedisinian juga tidak ada masalah. Tapi memang yang bagus adalah bisa cepat mencari ayat yang saya bunyikan. Misalnya surat sekian, ayat sekian, supaya menambah ilmu dan wawasan bahwa semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebetulnya begitu yang paling inti. Jadi supaya kita jadi mempunyai hubungan dengan Al-Quranul Karim yang kuat, yaitu menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku, dan mengalir di institusi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana
وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Dr. Evi, Dr. Afrida itu. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi absen dulu ya. Ya udah silakan absen.